Karena sudah ada statement, sudah ada doktrin di pikiran bawah sadar teman-teman bahwa harus makan sedikit tapi sering. Kalau nggak gitu, maka teman-teman akan sakit, akan kambuh sakitnya. Dan kecemasan itu loh sebenarnya yang bikin asam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berkah selalu untuk kita semuanya ya teman-teman ya. Kembali lagi di konten SM Talks, smcare.id. Kali ini kita akan membahas beberapa komentar dari teman-teman yang kemarin masuk di status kita yang ada di Facebook ya teman-teman ya. Menurut teori umum harusnya makan sedikit tapi sering biar aslamnya sembuh. Prakteknya sudah dilakukan berbulan-bulan. Nah, selanjutnya kita tanya nih hasilnya gitu kan. Jadi gini teman-teman, kan selama ini teori umum itu mengatakan nggak boleh telat makan, harus makan sedikit tapi sering ya. Nah pertanyaannya adalah ketika makan sedikit tapi sering itu apa sih sebenarnya tujuannya? Tujuannya apakah buat sembuh atau hanya biar nggak kambuh saja sakitnya? Ketika itu sudah dipraktekkan, dilakukan berbulan-bulan, bagaimana hasilnya? Kan pertanyaannya begitu ya teman-teman ya. Karena tindakan yang dilakukan kemarin hasilnya adalah yang kita rasakan sekarang. Kan gitu ya. Kalau hasilnya itu masih sakit, masih kambuhan terus, berarti tindakan yang dilakukan kemarin itu nggak memberikan hasil yang teman-teman harapkan sekarang ini, kan gitu ya. Nah kita sekarang coba cek beberapa komentar dari teman-teman yang di sini udah masuk banyak banget ya ini ya. Ini ada dari Mas Muhammad Hafiz. Aku nggak pernah praktekin, pengennya makan banyak sekali kenyang. Oh, oke. Ya, karena makan dikit-dikit hasilnya sama, tetap ada sensasi juga. Jadi sekarang ya sekali makan sehari 3 kali ya. Oke, sip deh, keren. Mbak Lamiara Simangunsong, tambah parah, sikit-sikit cemas. Takut dan tiap hari kepala puyeng terus. Makan sedikit tapi sering, tapi malah tambah parah sakitnya. Kemudian tambah cemas. Takut dan tiap hari malah kepala tambah puyeng. Oke. Pengalaman pribadi, pokoknya nggak ada perubahan. Wow, oke. Tapi setelah ikut mentoring, makan pun sudah normal 3 kali sehari. Yuk teman-teman segera ikut mentoring supaya kita semua sama-sama sehat dan produktif lagi. Oke. Ya, kita abaikan dulu untuk promosi mentoringnya ini ya teman-teman ya. Karena ini komentar dari member ya. Oke. Neng Ayu, nihil Mas Alvin, makan sering malah tambah stres, kurus, kemana-mana bawa bekal kayak anak bayi. Ada nggak teman-teman yang kayak gitu juga? Mbak Nia dan Nayati sama, sudah 1 tahun kemana-mana bawa bekal dan makan dipantang tapi masih puyeng, pening, kepala berat, kolesterol dan trigliseridanya jadi tinggi. Oke. Mbak Indah malah dengan puasa tubuh rasanya makin seger, keren, mantap Pak. Dengan enggak keliangan lagi, banyak makan malah jadi kembung begah. Nah ini setuju ini ya, banyak makan malah jadi tambah kembung dan begah. Oke, Mbak Maria Zong. Oke. Mbak Yasi Virus makin kurus. Wow. Harusnya kan tambah gemuk ya karena makannya banyak, ini malah makin kurus ya. Mbak Asmira Ayin, enggak sama aja. Oke. Mbak Sofia Zara, malah tambah sakit Mas. Baru awal kena iya makan sedikit tapi sering. Pas jam makan bingung apa yang mau dimakan. Setelah video Mas Alvin lewat saya simak mulai mempelajari, alhamdulillah semakin sehat. Oke, alhamdulillah, keren Mbak. Mas Sahrul, terima kasih Mas atas sarannya. Selama ini selalu bikin pikiran ke arah positif. Siap, sama-sama Mas. Ini Mbak Hamidah Bakir, sama saja. Oke. Mbak Waode Supia, sama, hasilnya 0 selama 3 tahun. Wow. 3 tahun makan sedikit tapi sering, hasilnya masih nihil saja. Oke. Hasilnya tetap aja ada sensasi yang muncul. Apalagi kalau banyak mantang makanan. Oke, Mbak Yasing Yusri Kasmi Cula. Mbak Imelia namanya gimana nih? Imelia Isana. Oke. Hasilnya zong. Oke. Mbak Ari Heisa, mikir makanan tambah stres. Oke. Mas Rudi, solusinya Bang. Oke, nanti kita bahas Mas ya. Mbak Nada Taylor Rumah Jahit, hasilnya nihil, malah yang makan sering ngebuat lambung acak kadul. Oke. Berarti ada beberapa hal yang justru malah kontradiktif yang didapatkan oleh teman-teman di sini ya. Makan sedikit tapi sering harapannya mungkin juga pengen gemuk karena biasanya kalau teman-teman ada masalah asam lambung badannya kurus gitu ya. Ini malah tambah kurus. Kemudian ketika makan sedikit tapi sering malah jadi tambah stres, tambah cemas. Oke. Terus kemudian ada juga yang ketika makannya banyak perutnya malah penuh, perutnya malah begah terus rasanya, malah
kembung rasanya. Oke, tambah stres dan yang pasti ya tambah kurus. Pada intinya gini teman-teman, saya selalu menggunakan pola yang simpel saja. Apa yang teman-teman lakukan hari ini, hasilnya bisa teman-teman lihat seminggu, 2 minggu ke depan. Apa yang teman-teman lakukan kemarin, hasilnya adalah sekarang. Ya, kalau memang pada hakikatnya makan sedikit tapi sering itu membuat teman-teman jadi sembuh, jadi sehat, kan harusnya teman-teman sekarang sudah bisa makan normal lagi. Sensasi sakitnya nggak kambuh lagi, hidupnya sudah sehat, hidup normal lagi. Kalau orang normal mau makan sehari 2 kali, 3 kali, bahkan puasa pun nggak ada masalah. Kan gitu, nggak perlu makan sedikit tapi sering. Nah, pada akhirnya kok banyak banget yang malah kontradiktif. Ada juga yang mungkin makan sedikit tapi sering harapannya biar asam lambungnya cepat sembuh dan gemuk gitu ya. Ini malah nggak sembuh, tambah kurus, ya gitu kan. Malah sangat kontradiktif. Maka sebenarnya teman-teman yang perlu teman-teman pahami adalah teman-teman harus kenal dengan dirinya sendiri. Ya, kalau saya setuju tadi yang disampaikan oleh salah satu member tadi, kalau makan sedikit tapi sering itu justru membuat asam lambung bekerja lebih keras lagi, teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Ibarat kata gini deh, lambung ini adalah mesin di tubuh kita, mesin pencernaan di tubuh kita. Kan gitu ya. Ya ibarat kata kayak sebuah mesin di pabrik gitu ya, teman-teman ya. Ketika di pabrik, mesin itu bekerja dengan normal, dia dikasih bahan, dia akan bisa memproses bahan itu menjadi apa yang diharapkan dari mesin tersebut. Misalkan mesin pembuat roti dikasih gandum, adonan gandum gitu ya, sudah diproses kemudian dimasukkan di mesin, nanti jadilah roti yang diharapkan. Kan gitu ya. Nah, kenapa mesin itu bisa bekerja dengan lancar? Karena normal. Kan gitu. Nah, masalahnya lambung kita, asam lambung kita ini sedang nggak normal. Asam lambung teman-teman sedang ada masalah. Kalau dia dikasih kerjaan terus, suruh mencerna makanan terus, gitu ya, maka kerjaan dia itu kan memang mengeluarkan cairan asam, gitu ya, untuk bisa mencerna makanan itu. Nah, kalau teman-teman masukin makanan terus, dia disuruh mencerna makanan terus, berarti dia disuruh kerja terus dong. 2 jam kerja lagi, 2 jam kerja lagi, 2 jam kerja lagi. Ingat, dia itu lagi sakit teman-teman. Dia itu sedang nggak baik-baik saja. Kalau dia sedang nggak baik-baik saja, ya jangan disuruh kerja terus, suruh istirahat dulu. Gitu loh teman-teman. Nah, itu juga yang sering kita sampaikan ke member di kelas mentoring smcare.id ya. Nggak perlu makan sedikit tapi sering, gitu ya. Makan umum aja nggak apa-apa, makan normal aja nggak apa-apa, insya Allah aman kok. Nah, permasalahannya adalah doktrin yang kita bawa di pikiran kita ini teman-teman. Kalau teman-teman sudah memahami bahwa makan sedikit tapi sering, ya, biar asam lambungnya kamu dan itu tertanam di pikiran bawah sadar teman-teman. Sebenarnya asam lambung teman-teman jadi bermasalah itu bukan karena makan sedikit tapi seringnya, tapi karena kecemasan kalau teman-teman nggak makan sedikit tapi sering. Nah, kecemasan yang muncul bikin asam lambung teman-teman kambuh. Maka kalau doktrinnya diubah, makannya bisa normal, makannya cukup 3 kali sehari saja, dan teman-teman nggak perlu cemas lagi, insya Allah sih aman-aman saja. Dan itu dipraktekkan loh oleh member-member SMCare tadi yang alhamdulillah sekarang sudah sehat, sembuh, hidup normal lagi. Nggak ada pantangan makanan lagi, nggak perlu makan sedikit tapi sering lagi, mereka puasa juga lancar-lancar saja. Gitu teman-teman. Ya mungkin kalau kita sedikit berbeda pendapat, kita mungkin harus sedikit juga menggunakan logika kita dan melihat pada fakta di lapangannya, pada fakta yang teman-teman alami, kan gitu ya. Ini kan sudah bisa kita simak dari beberapa komen teman-teman nih, bahwa kalau makan sedikit tapi sering ternyata malah nggak bikin sembuh, malah jadi tambah parah sakitnya, malah menjauh dari harapan yang selama ini mereka inginkan, yaitu sembuh, malah nggak dapat gitu kan. Kenapa? Ya salah satu dasarnya karena asam lambung itu harusnya beristirahat, ini malah dikasih kerjaan terus ketika teman-teman makan sedikit tapi sering. Karena akhirnya nggak akan ada masalah di perut teman-teman. Tapi kalau dia suruh kerja terus, dia ngeluarin cairan asam, maka akan muncul banyak masalah di tubuh teman-teman. Karena gasnya berlebih. Maka sebenarnya siapa sih yang bikin gasnya ini berlebih? Apakah gara-gara makan sedikit tapi sering? Iya, salah satunya iya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah karena teman-teman cemas. Kalau nggak makan sedikit tapi sering, maka akan sakit, akan kambuh sensasi sakitnya. Maka kecemasan itulah yang sebenarnya juga menjadi faktor dominan yang membuat asam lambung teman-teman jadi kambuh. Gitu. Nah mas, kalau telat makan gimana dong? Simpel sih jawabannya teman-teman. Cluenya, petunjuknya adalah apa yang dilakukan orang yang makan 2 jam 3 jam kemudian dia asam lambung kambuh, ya, kemudian hari atau panas dengan orang yang makannya 12 bahkan sampai 14 jam ketika berpuasa. Apa yang kita? Nah, kita akan bahas di konten yang berikutnya. Salam sehat dan berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.